Berita jemaat untuk minggu pertama di bulan November 2020. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah dari rumah masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI JR dimanapun berada, untuk ibadah kita pada hari Minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH dengan liturgus Ibu Diakon Mustika, pembaca berita jemaat Ibu Penetua Puspasari. Liturgi yang kita gunakan pada minggu ini menggunakan liturgi ibadah virtual bentuk yang pertama dengan nas Alkitab. Untuk pembacaan Alkitab kita diambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga yang ke-17, dan nas khotbah kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Jadi payahmu tidak sia-sia. Untuk berita keuangan dan lain-lain tertera di papan pengumuman di WA Group. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, mari bersama-sama kita angkat pujian kita lakukan, nyanyikan kidung baru nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita tahbiskan ibadah saat ini dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam tadi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 237, baitnya yang pertama, Kenapa Timbul Perpecahan. Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin dihormati, perintahnya ditaati, tempatnya yang tertinggi. Hanya satu jalan dan hidup kebenaran, Yesus Anak Allah yang jadi perantara. Dialah gembala, kitalah dombanya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan,
mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuat dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dan menghadapi pandemi ini di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air sungai yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabia itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu Di tentangan Yerikho, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering
sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana, kita angkat pujian dari PKJ nomor 129, baitnya yang pertama hingga yang kedua, Kau perkasa, ku lemah. Lemah, jauhkanku dari celah, hatiku amat tenang, antara ku dekat padamu, makin dekat padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, jangan coba terendam, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, makin akrab padamu. Doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Kita bersama memasuki pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Yesus Kristus yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati segala kebaikan dan kebajikan Tuhan. Sebentar kami akan bersama membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, memampukan kami sidang jemaat pun hamba-Mu untuk boleh mendengar dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Di bawah perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi,
karena hanya satu rabimu yang kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan mengulang membacanya di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga yang bunyinya demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Hari ini Minggu 1 November 2020, kita bersama-sama memasuki bulan yang dimana bulan ini kita bersama-sama merayakan satu hari anak remaja dan kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini dirayakan sebagai bentuk daripada kesadaran gereja bahwa akan pentingnya keluarga sebagai hal yang sangat menentukan dalam pertumbuhan iman jemaat. Keluarga adalah tempat penyemaian benih-benih iman. Itulah subtema di sepanjang bulan November ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, iman seorang anak sangat tergantung dengan seberapa baik keluarga, ayah ibunya dan orang-orang dewasa yang ada di dalamnya mendidik dan mengajarnya. Oleh karena itu, keluarga Kristen harus berperan menjadi sekolah dasar dalam tanda kutip, sekolah dasar iman yang baik bagi anak-anaknya. Berkaitan dengan pendidikan iman dalam keluarga ada 4 hal yang sangat penting untuk bersama kita ketahui. Yang pertama, siapakah pengajar iman dalam keluarga itu? Tentu saja orang tua, ayah ibu, dan orang-orang dewasa yang ada di dalamnya. Yang kedua, siapakah yang diajar, siapakah muridnya? Anak-anak dan semua orang yang masih kanak-kanak di dalam iman yang terdapat dalam keluarga. Yang ketiga, apa bahan pelajaran iman yang diajarkan dalam keluarga? Tentu saja bahan ajarnya adalah seluruh ajaran iman Kristen dan perbuatannya yang bersumber dari Alkitab. Dan hal yang keempat, apa cara atau apa metodenya yang digunakan agar yang diajarkan, khususnya iman Kristen ini sampai kepada anak-anak yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati, untuk poin yang pertama dan yang ketiga, relatif mudah bagi kita untuk memahaminya. Tetapi untuk cara atau metode mengajar, seluruh bahan ajar kepada murid dalam hal ini anak-anak, tentu tidak serta-merta mudah untuk kita temukan. Banyak sekali orang tua bergumul tentang bagaimana cara mengajar anak menjadi anak yang sungguh takut akan Tuhan. Dan berkaitan dengan itu semua, pada hari ini kita bersama-sama belajar dari nas yang diperhadapkan kepada kita dalam perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah pengajar atau guru dalam keluarga dan guru di tengah-tengah jemaah. Penguasaan mereka terhadap pengajaran iman tentu tidak diragukan. Namun Yesus selalu mengkritik
cara mereka mengajar, metode mereka mendidik jemaah. Apa yang dikritik oleh Yesus? Itu ditulis di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa mereka mengajar tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh mereka. Sehingga Yesus mengatakan bahwa mereka adalah pengajar-pengajar yang munafik. Dan dari hal ini secara tidak langsung sebenarnya Yesus memberikan petunjuk bagi kita tentang cara mengajar yang baik, cara mendidik yang berkenan bagi Tuhan. Yakni secara sederhana, jika kita mengajar anak-anak kita atau siapapun, maka lakukanlah apa yang kita ajarkan terlebih dahulu. Mengajar sambil melakukan, mendidik sambil mempraktekkan, memberi teladan. Itulah cara atau metode yang efektif. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya, saya saudara, kita semua rindu untuk memiliki anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Anak-anak yang beriman teguh, yang mengandalkan Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka sampai mereka dewasa. Itu yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Memiliki anak pintar, nelang merahati, dalam ungkapan bahasa Maanyan. Dan untuk itu semua, kita bersama-sama diajak untuk mendidik dan mengajar mereka dengan baik di dalam keluarga. Sebab keluarga adalah sekolah dasar iman bagi anak-anak kita. Tanam dan semaikanlah benih iman Kristen dalam diri mereka. Didik dan ajarlah mereka untuk takut akan Tuhan. Cara mengajar, cara mendidik yang efektif sesuai dengan firman Tuhan di hari ini adalah mengajar dan mendidik sambil memberikan teladan yang baik bagi mereka. Lakukan apa yang kita ajarkan, ajarkan apa yang kita lakukan, dan selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk senantiasa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan atas besar kasih perkenanan Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup ini. Terima kasih akan firman Tuhan yang telah diberitakan di tengah-tengah kami. Kiranya menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Saat ini ya Allah kami hendak menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami mohon diberkatilah ya Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati semua yang kami kerjakan. Biar kami kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada yang menjadi sia-sia. Karena Tuhan yang memberkatinya. Kami doakan anak-anak yang kami kasihi, biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan pengasihan Tuhan, dalam tingkat usia, tingkat pendidikan masing-masing, bahkan pun ketika saat ini mereka harus berpendidikan di rumah, kami percaya Tuhan melindungi mereka dengan segala kebaikan dan kebajikan. Kami serahkan ya Tuhan karya kami, tugas pekerjaan bahkan perencanaan dalam kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami meyakini bahwa Allah kami, Allah yang setia, yang senantiasa menyertai apapun yang kami lakukan untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Dan mewujud nyatakan apapun yang kami rindukan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat dan gereja, tetap senantiasa beroleh berkat pengasihan perlindungan yang daripada Tuhan. Para pekerja gereja diberkati oleh Tuhan, terkhususnya majelis jemaat GKI JAR tidak terkecuali, pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Kami berdoa bagi operator, bagi TU, singar, pemain musik. Demikian kami dukung dalam doa panitia pembangunan, petugas parkir, bahkan kuster gereja. Di dalam tugas pelayanan kami masing-masing di masa pandemi ini kami percaya
Tuhan punya cara untuk menolong kami terus bersemangat, terus senantiasa boleh melayani sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami dukung juga pada saat ini ya Tuhan di dalam doa. Bangsa, negara, pemerintah kami diberkatilah. Bahkan dunia ini kami percaya Tuhan punya kuasa di atas bumi ini ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan pada waktunya wabah pandemik ini akan berlalu sesuai dengan kuasa Tuhan yang heran dan tiada terbatas itu. Diberkatilah pemerintah kami yang berjuang, diberkatilah tim gugus tugas, demikian juga para medis yang saat ini membaktikan diri mereka untuk misi penyelamatan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah kami saat ini ya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas sekalian saudara-saudari kami yang menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur Ibu Hirainiati yang ke-33 tahun, Nuprianto yang ke-31 tahun, Tri Novemberto yang ke-15 tahun, Bapak Sulasman yang ke-42 tahun, Bapak Aca yang ke-55 tahun, Bapak Nunuk Walehano yang ke-45 tahun, Novia Nanda yang ke-20 tahun, Ananda Jovanka Eklesia Silitonga yang ke-3 tahun, dan Vicente Inigo yang ke-18 tahun. Bertambah usia, bertambah kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga dan sesama, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dari kelimpahan Tuhan yang maha baik. Terpuji nama Tuhan, kami doakan pada saat ini bagi sekalian jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon diberikan semangat, kesehatan, kepulihan yang baru di dalam Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang letih lesu Tuhan segarkan. Kami yang ada dalam pergumulan persoalan hidup kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong dan melepaskan kami. Kami dukung dalam doa orang tua kekasih hati kami yang memasuki usia lanjut mereka, ayah dan ibu kami. Diberkatilah mereka berbuah dan segar di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terlupakan. Raih dan rangkul mereka dalam penghiburan dan juga dalam kasih berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan selanjutnya ya Allah, kehidupan kami ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami tak tahu pasti apa yang terjadi akan hari esok kami. Tapi satu hal yang kami imani dalam hati, bahwa tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu senantiasa menuntun dan membimbing kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, yakni Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami naikkan doa dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Tumet Leut Ungkup 13 baitnya yang pertama hingga yang kedua, Tawat Hormat Kami.
Tuawe ia matueng uras untuk mapihan tenu jempun hakit panas situa yang rengi mapatataanu riwut duran kai taat parentanu dengan pamilu urung siang hati para kami nawat hormat hanya awat tarime nelang berkat le pamilu kami. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.